Kita semua tahu bahwa Partai Gerindra terutama ketua umumnya telah diajak Presiden Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahannya. Meskipun kita juga tahu bahwa Prabowo maupun Sandiaga Uno sebelumnya adalah rival Jokowi saat Pilpres yang lalu. Ketika Prabowo dan Sandiaga Uno telah masuk ke dalam pemerintahan, maka seharusnya tugas dari Gerindra adalah memperjuangkan kebijakan yang telah diambil pemerintah. Karena memang itu seharusnya menjadi sebuah koalisi. Sudah ada kesepakatan bahwa apapun kebijakan yang diambil koalisi, maka semua anggota koalisi harus turut serta mendukung dan menyukseskan kebijakan tersebut. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh Partai Gerindra sebagai koalisi dari pemerintahan Jokowi bukanlah sebuah sikap dari sebuah partai koalisi. Meskipun ketua umumnya menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi kader dari partai tersebut justru sikapnya berseberangan dengan kebijakan dari pemerintah. Sebut saja salah satu politisi Gerindra yang terus nyinyir kepada pemerintah adalah Fadlizon. Meskipun Fadlizon tahu bahwa ketua umumnya sendiri berada di pemerintahan, Fadlizon terus-menerus nyinyir kepada pemerintah terkait tindakan yang diambil pemerintah terhadap ormas radikal seperti FPI. Fadlizon terus menyalahkan pemerintah ketika TNI menurunkan baliho Rizik Syihab. Terus ketika polisi menembak mati anggota FPI yang menyerang polisi, Fadlizon juga menyalahkan pemerintah. Fadlizon terus-menerus membela FPI yang kita tahu memang berada pada pihak yang salah. Lalu menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Fadlizon terus membela FPI? Apakah Fadlizon takut Partai Gerindra ditinggal para kadrun? Padahal kita tahu bahwa dengan masuknya Prabowo dan Sandiaga Uno ke dalam pemerintahan, Partai Gerindra sudah ditinggalkan oleh kadrun. Lalu untuk apa lagi Fadlizon mengharapkan dukungan dari kadrun? Yang terakhir adalah pelarangan ormas FPI berkegiatan di Indonesia, alias FPI menjadi ormas terlarang di Indonesia seperti HTI dan PKI. Fadlizon tetap saja bersuara, bahkan bukan saja Fadlizon tetapi beberapa politisi Gerindra juga bersuara menentang pelarangan FPI ini. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi, kata Fadlizon di Twitternya Rabu 30 Desember 2020. Kami mempertanyakan apakah pembubaran FPI ini sudah dilakukan sesuai mekanisme UU Ormas, khususnya pasal 61 yang harus melalui proses peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan status badan hukum, sebut Habibur Rahman dalam keterangannya kepada wartawan. Pernyataan dari politisi Gerindra baik Fadlizon maupun Habibur Rahman di atas membuat kita semua pengen ketawa. Bagaimana tidak, mereka menuntut agar pelarangan FPI dilakukan oleh pengadilan. Padahal kita semua tahu bahwa ormas FPI ini sudah tidak berkekuatan hukum di Indonesia. Karena izin FPI sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang lagi, sehingga keberadaan FPI sudah tidak mempunyai legal standing lagi di Indonesia. Lalu mengapa pemberantasan sebuah ormas yang tanpa izin di Indonesia harus melewati pengadilan? Kan lucu. Yang membuat kita heran adalah sikap dari Prabowo sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi. Kenapa Prabowo sebagai ketua umum tidak mengambil sikap tegas kepada bawahannya? Seharusnya sebagai bagian dari pemerintah, Prabowo harus menegur bawahannya yang berseberangan dengan sikap pemerintah. Kalau perlu memberikan sanksi yang tegas, tapi mengherankan Prabowo justru seperti membiarkan tingkah Fadlizon yang terus nyinyir kepada pemerintah. Dengan sikap diamnya Prabowo memberikan kesan bahwa apa yang dilakukan oleh Fadlizon adalah atas perintah dari Prabowo. Karena bagaimanapun juga Fadlizon adalah bagian dari Partai Gerindra, sebuah partai yang sekarang menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Tentu, sikap Gerindra ini bukan cerminan dari sebuah partai koalisi, tetapi sikap dari sebuah partai oposisi. Jika Gerindra adalah sebuah partai oposisi seperti PKS, maka kita memakluminya. Tetapi karena Gerindra adalah partai koalisi pemerintah, maka sikap Gerindra ini sungguh sangat tidak elok. Seperti ular berkepala dua, ingin menikmati berada di pemerintahan tetapi sekaligus menjadi musuh dari pemerintahan itu sendiri. Jika Partai Gerindra mengambil sikap sebagai sebuah partai yang terus berseberangan dengan pemerintah, maka seharusnya Prabowo maupun Sandiaga Uno harus mengundurkan diri dari Menteri Jokowi. Karena sikap yang diambil oleh Gerindra sekarang ini bukan sebuah sikap partai politik yang sehat. Karena itu, kita menghendaki jika Partai Gerindra ingin tetap berada di pemerintahan, maka Prabowo harus mengambil sikap tegas terhadap Fadlizon maupun politisi Gerindra lainnya yang nyinyir kepada pemerintah. Tetapi jika Prabowo tetap membiarkan Fadlizon nyinyir kepada pemerintah, maka Prabowo harus mengambil sikap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Itu baru gentleman. Kalau tidak, maka kita menganggap Prabowo itu banci.